Dr. Elisa Sutopo untuk membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat hari yang sungguh indah, siang yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu ada kebaikan Tuhan, ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti setiap langkah hidup kami. Dan hari ini kami sama-sama datang kepada Tuhan lewat momen fellowship ini. Bapak, berbicaralah buat setiap kami, dan kami tahu bahwa Engkau sedang membentuk dan membangun kami semua. Siapapun kami Tuhan, apapun kondisi kami, untuk menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih buat waktu berfellowship dan merenungkan firman ini. Kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa dengan semua rekan-rekan yang ada di Mulia Industri siang hari ini. Dan thank you, saya sudah diberi kesempatan untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membagikan firman Tuhan. Nama saya Elisa Sutopo. Mungkin orang pikir kok orangnya cowok tapi namanya kayak cewek. Itu udah sering kali terjadi. Tapi ya, itulah nama yang orang tua saya berikan. Berharap mungkin waktu itu mereka mikir anaknya supaya jadi anak Tuhan yang baik gitu ya. Nah, saya hari ini juga diberkati Tuhan dengan seorang istri dan 2 orang anak perempuan, dan melayani di Alpha Omega Church dan juga Sound of Praise. Saya banyak menulis lagu pujian, dan lewat Sound of Praise kita sama-sama memberkati gereja-gereja bangsa-bangsa, rumah-rumah, mobil-mobil lewat lagu pujian. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah firman Tuhan tentang yang saya beri judul ketika aku tak sanggup lagi. Ketika aku tak sanggup lagi, ya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian muncul atau kita berpikir atau kita mengucapkan kata-kata itu, saya nggak sanggup lagi deh. Atau mungkin kita mengucapkan atau memikirkan sempat terbersit, aduh nggak kuat gitu ya, saya nggak sanggup lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bisa terjadi karena mungkin itu pernikahan kita, mungkin itu terhadap anak, ya kan, pasangan, atau mungkin kita berjuang dalam kesehatan atau pekerjaan, keuangan, bahkan di pelayanan sekalipun. Kadang kata-kata ini bisa muncul dan bisa menggoda. Saya nggak sanggup lagi. Nah, melewati perjalanan kehidupan kita semua, ini semua bisa menyebabkan rasa nggak sanggup ini muncul. Nah, saat rasa nggak sanggup muncul, kita jadi capek dan lelah biasanya. Nah, menarik sekali kalau capek atau lelah itu artinya kita kehilangan kekuatan menikmati. Kehilangan kekuatan menikmati. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Anda bisa dalam kondisi baik, anak-anak baik-baik, tapi Andanya capek gitu. Lelah deh ngurusin semua ini gitu. Nah, membuat kita nggak bisa menikmati. Apalagi ada tiap orang punya proses, punya perjalanan yang kadang tanpa bantuan Tuhan kita nggak mungkin bisa melakukannya, dan kita merasa lelah menghadapi perjalanan itu. Ada juga yang orang misalnya kerjaannya baik, ya kan, kerjaannya bagus, gitu, tapi capek. Lalu muncul rasa nggak sanggup atau rasa lelah sehingga kita kehilangan passion, semangat kita. Bahkan beberapa orang lain lagi, peperangan di area pekerjaannya itu lebih panjang, lebih lama, prosesnya lebih panjang daripada orang lain biasanya, membuat kadang kita bisa merasa nggak sanggup. Nah, suatu ketika ada seorang jemaat, dia terkena kanker ya. Nah, dia datang, keluarganya juga nggak kasih informasi ya, karena takut orangnya kepikiran dan lain sebagainya. Setelah kemo hari itu, dalam pikirannya dia, ini udah kemo terakhir gitu. Ternyata dokternya jujur sekali, lalu kasih tahu ibu ini, ibu masih ada 6 bulan lagi ya. Wah, langsung dia bilang, waduh kok kelihatannya saya nggak sanggup, saya nggak bisa, saya nggak tahu apa saya mampu atau tidak gitu. Nah, perasaan nggak sanggup seringkali bisa muncul Bapak Ibu saudara dalam kehidupan kita semua. Nah, apalagi ya ketika
kesusahan, kesulitan, kesukaran itu berjalan lebih lama dari yang kita harapkan. Apalagi kerjaan udah kita lakuin, kok nggak ada increase-nya. Mungkin beberapa yang lain berdoa buat keturunan, tapi tahun demi tahun belum ada jawaban. Sementara yang lain berdoa minta mujizat, tapi dari satu season kepada season yang berulang masih belum ada jawaban. Mungkin yang lain berharap ada ikatan atau addiction yang bisa lepas, tapi jatuh lagi ke lubang yang sama. Mungkin yang lain berdoa buat anggota keluarga yang nggak kunjung berubah, ya. Berjuang mungkin dengan hutang piutang yang menumpuk seolah kayak panjang sekali perjalanannya. Dan beberapa kita mungkin merasa saya udah ngelakuin yang benar nih, tapi saya belum melihat hasil yang benar. Nah itu bisa kadang membuat kita merasa nggak sanggup, kita merasa capek dan merasa lelah. Nah perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin slide-nya boleh terus diganti ya. Kalau iblis nggak bisa ambil semangat Anda, salah satu cara iblis berikutnya adalah membuat kita jadi merasa tidak sanggup dan merasa lelah dan berbeban berat. Sekali lagi ya, kalau iblis nggak bisa ambil semangat Anda, salah satu cara iblis berikutnya adalah membuat kita jadi nggak sanggup. Kita merasa nggak sanggup dan kita bisa merasa capek. Nah, suatu ketika ada sebuah cerita di Alkitab bagaimana Yesus meresponi ketidaksanggupan. Ketika ada seseorang datang kepada dia dalam kondisi, situasi di mana orang ini sudah tidak sanggup lagi. Nah, dari sini kita akan melihat beberapa pelajaran apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi situasi saat kita merasa sudah tidak sanggup lagi. Saya ingin membacakan dari Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Ya, kalau saya nggak tahu kalau di Google Meet ini ada emoticon atau enggak, tapi kalau di Zoom biasanya bisa kasih jempol secara digital. Kalau Anda bisa membuka atau bisa melihat Markus 5, boleh kasih jempol secara digital aja ya. Thank you. Nah, ayatnya berbunyi demikian, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Dalam situasi yang tidak sanggup ini, Yesus masih melemparkan harapan. Tapi mereka menertawakan dia. Nah ini yang menarik, kadang kita pikir, oh ya Tuhan itu dia baik, dia kasih, pemurah ya dan lain sebagainya. Tapi perhatikan ayat kata-kata ini. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Bapak Ibu sekalian, ini kan adalah kondisi di mana ada orang yang udah nggak sanggup lagi. Bahkan ada tim supportnya buat orang yang tidak sanggup ini. Ada yang bagian menangisi, meratapi kondisi. Tapi perhatikan sebuah pelajaran menarik. Sebelum Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati, perhatikan ini. Sebelum Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati, Yesus terlebih dulu mengusir hal-hal negatif di dalam dan di sekitar anak yang mati tersebut. Ini sebuah pelajaran yang saya lihat di cerita ini yang seringkali kita nggak ditonjolkan. Tapi ternyata sebelum Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati, Yesus terlebih dulu mengusir hal-hal negatif di dalam dan di sekitar anak yang mati tersebut. Nah mungkin hari ini ada kondisi, keadaan yang udah bertahun-tahun kita minta jawaban dan mujizat dari Tuhan. Tapi mungkin kadang kita hanya perlu cek, Bapak Ibu saudara sekalian, kondisi dan sekitar kita, dan dengan otoritas Tuhan, kita perlu menyingkirkan semua hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Nah, dalam kondisi di mana manusia di dalam Markus 5 ini nggak sanggup lagi, kepala rumah ibadat sudah tidak sanggup menghadapi kondisinya. Bukan mujizat kebangkitan dulu yang Yesus buat. Tapi perhatikan ini, Yesus mengusir semua yang negatif, yang merusak atmosfer, yang mungkin yang tidak beriman, yang tidak percaya, kemalasan, banyak alasan,
ya kan? Atau jenis-jenis pikiran yang selalu menemukan masalah dalam tiap solusi, termasuk iblis-iblisnya sama Yesus diusir semua, keluar dulu dari ruangan itu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks ini mengingatkan kepada saya juga tentang sebuah pesan yang Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di Galatia yang kondisi dan lingkungannya sekitarnya itu tidak mendukung untuk mereka jadi semangat. Tidak mendukung untuk mereka yakin, tidak mendukung untuk mereka positif dan percaya. Bahkan sekitar mereka cenderung menarik mereka untuk jadi makin buruk. Dan kepada mereka, Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat 9, Paulus mengingatkan, jangan jemu berbuat baik. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, salah satu terjemahan yang menggunakan asal kata aslinya itu menggunakan kata-kata ini, don't get weary in well doing. Jangan capek, jangan lelah untuk melakukan hal yang baik. Nah, artinya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu nih yang perlu kita singkirkan. Ada hal-hal yang membuat kita merasa, membuat kita berpikir saya lelah, saya lesu, dan bahkan ada hal-hal yang mungkin membuat kita berpikir bahwa saya udah nggak sanggup lagi. Seringkali manusia cenderungnya hal negatif itu dipelihara. Ya, hal negatif itu dipelihara. Justru ditepuk-tepuk itu. Tapi kalau Yesus lihat hal negatif, sama dia diusir. Nah, sehingga hari ini kita ingin lihat sama-sama belajar dari apa yang tadi kita baca dalam Markus pasal yang ke-5. Ketika kita merasa nggak sanggup, bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita pelajari adalah ini. Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Anda boleh ketik di kolom komentar, Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan lihat orangnya nggak sanggup seperti Yairus, Tuhan nggak hakimin dia, Tuhan nggak marahin dia, Tuhan nggak suruh dia dulu doa dulu atau baca Alkitab lebih banyak lagi. Tapi justru Tuhan berjalan bersama dengan dia, menemani dia dalam masa dia tidak sanggup. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Ada sebuah ilustrasi yang saya ingin tunjukkan kepada kita. Kalau orang lagi dalam peperangan, hidup kita ini seperti orang dalam peperangan. Dalam peperangan itu ada yang namanya battle fatigue ya. Rasa lelah, mungkin slide-nya boleh dikeluarkan. Rasa lelah dalam berjuang. Rasa lelah dalam berperang. Nah, ketika seorang prajurit, dia ada di medan pertempuran, dengerin suara peluru tiap hari, tiap jam, bahkan kedinginan, bahkan kurang tidur, bahkan mungkin kurang istirahat, atau adrenalin yang terus tinggi, high intensity adrenalin yang membuat badan itu bisa jadi lelah, jadi capek. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, prajurit-prajurit itu tahu kok, sebetulnya tujuan mereka ada di medan pertempuran itu apa mereka tahu. Lalu misi mereka apa di pertempuran itu mereka tahu. Tapi menarik sekali ketika ada di medan pertempuran, orang bisa merasakan yang namanya battle fatigue ini. Nah, battle fatigue ini yang membuat akhirnya walaupun tahu tujuan, walaupun tahu misinya, dia merasa ini lelah, dia merasa capek, dia merasa ingin menyerah, dia merasa udah nggak sanggup lagi. Itulah yang disebabkan banyak prajurit mereka nggak tahan ada di medan pertempuran. Nah, sehingga battle fatigue itu nyata. Nah, ketika Tuhan lihat kita ini ada di medan pertempuran, Tuhan dia nggak menghakimi kita saat kita merasa nggak sanggup, tapi justru Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Sehingga dalam Yesaya suatu kali menggambarkan ketika Anda mungkin di medan pertempuran, Anda menunggu jawaban doa, Anda menanti terobosan, Anda menanti mujizat Tuhan bisa terjadi. Yesaya 40 ayat 31 mengingatkan kepada kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali ayat ini mengingatkan kepada kita, orang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru, ya kan? Mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang. Nah, di momen orang menanti, itu bukan malas-malasan, bukan pasif,
tapi kita seperti ada di medan pertempuran. Nah, di medan pertempuran sekalipun, Tuhan dia berjanji, waktu kita merasa nggak sanggup lagi, dia bisa kok memberikan kepada kita kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari nggak jadi lesu, berjalan nggak menjadi lelah. Nah, menanti-nantikan Tuhan itu artinya apa? Kita melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan melihat semua kebaikan dan His faithfulness dalam kehidupan kita. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa Tuhan bisa memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita semua. Nah, sehingga ada sebuah cerita juga di Alkitab, kalau saya boleh ceritakan tentang orang yang bernama Daud. Daud sebelum Saul meninggal dunia, Israel itu ngalamin peperangan yang begitu besar. Mereka dihajar habis-habisan, harta dirampas, wanita diculik, anak-anak dirampas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Di momen itu Daud dia merasa Israel ini di ujung tanduknya. Ya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yes, dia bantu berperang, dia bawa kawan-kawannya untuk berperang di saat itu karena dia belum jadi raja. Dan ketika dia melihat kondisi seperti itu, hatinya juga menangis kepada Tuhan. Tapi menarik sekali, dia nggak berhenti, dia nggak menyerah dalam kondisi yang mungkin Israel udah di ujung tanduk. Justru dia bangkitkan semangatnya lagi, dia lihat Tuhan, sampai dia bisa menyemangati kawan-kawannya. Lalu dia pergi berperang, dia ambil semua harta-harta yang udah dijarah. Tapi menariknya peperangan itu terus berlanjut sampai akhirnya 3 hari kemudian Saul terbunuh di medan pertempuran itu. Nah, setelah itu Saul terbunuh, Daud jadi raja. Tanpa dipaksakan, tanpa dipolitisasi juga. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, 13 tahun loh buat seorang Daud dia menunggu dari diurapi sampai dia menjadi seorang raja. Artinya gini, ketika pertempuran itu udah makin kencang, ternyata Daud itu sebetulnya sudah makin dekat dengan destiny yang Tuhan siapkan buat dia. Nah, hari-hari ini mungkin kita merasa kayak saya nggak sanggup lagi, saya merasa lelah, saya capek. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Anda berkata gini, saya udah capek jadi orang baik, saya udah capek mempercayai Tuhan, saya udah capek melawan penyakit ini, saya udah capek menuju visi Tuhan, saya udah capek melayani Tuhan, saya udah capek memuridkan anak-anak Tuhan, saya udah capek jaga hati, jaga pikiran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya perlu datang sama Tuhan di kondisi kayak gitu. Lihat Tuhan, lalu berseru, Tuhan perbarui kekuatan saya. Karena Tuhan bisa pakai ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika rasanya hidup ini udah makin besar tantangannya, jangan lupa kalau Daud dia ngadepin tantangan terbesar Israel sebelum dia jadi raja, itu ternyata dia udah makin dekat dengan destiny-nya. Saat kita ngadepin tantangan yang sangat besar sekalipun, kita perlu tahu bahwa sebetulnya kemenangan udah di depan mata kita. Nah, sehingga kalau Anda lagi merasa tidak sanggup, yang pertama ingat ini, Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa tidak sanggup tidak tiba-tiba datang. Anda boleh tulis di kolom komentar, rasa tidak sanggup tidak tiba-tiba datang. Nah, rasa tidak sanggup nggak tiba-tiba datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita yang membuka pintu untuk hal-hal yang negatif itu masuk. Contoh Bapak Ibu Saudara, seringkali rumah kita ini dibel ya. Kalau Anda udah pesan sesuatu secara online di aplikasi, lalu Anda dengar ada orang ngebel rumah Anda. Paket ya. Mungkin sering ya kita, paket gitu. Nah, orang tersebut tidak akan masuk ke rumah Anda kalau tidak Anda bukakan pintunya. Dan nggak mungkin dong ada orang antar paket atau Gojek antar makanan Anda suruh masuk ke ruang makan, nggak mungkin gitu. Apalagi hari-hari ini kita semua saling menjaga prokes dan lain sebagainya. Nah, sama halnya Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita buka pintu untuk pikiran dan rasa ketidaksanggupan, makin kita akan merasa tidak sanggup dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah kondisi seperti ini, pemazmur dia mengingatkan kepada kita, take hold of God's strength. Pegang kekuatan Tuhan. Karena apa? Kadang kita nggak bisa nahan pintunya untuk
rasa tidak sanggup ini masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Tapi saat kita menahan pintu tersebut bersama dengan Tuhan, Dia yang bisa kasih kekuatan buat kita untuk tidak membiarkan rasa tidak sanggup itu menelan kehidupan kita. Nah, kalau saya boleh kembalikan lagi kepada cerita yang Daud alami. Daud, dia dianggap orang second class sebetulnya di keluarganya. Dia hanya menggembalakan domba. Dia dianggap nggak punya kualitas jadi seorang prajurit atau seorang pemimpin. Bahkan waktu dia menghibur Saul pun, dia dilempar tombak, hampir mati, ya kan? Tapi menarik sekali, seolah-olah kayak dia bisa mengingatkan dirinya, don't get weary. Don't get weary, itu yang Paulus sampaikan. Nah, sehingga ingatlah prinsip ini. Ketika kita menyerah kepada ketidaksanggupan, kita menyerahkan kekuatan kita juga. Dalam arti kata lain, waktu kita buka pintu untuk ketidaksanggupan, itu sebetulnya kita juga membuka seluruh hidup kita untuk ditelan oleh ketidaksanggupan dan kita menyerahkan kekuatan kita. Nah, bukan artinya gini ya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lelah ya, jangan pernah capek ya. Nggak mungkin ya, rasa capek, rasa nggak sanggup bisa datang. Seorang pria, seorang kepala keluarga, seorang ibu rumah tangga, Anda sedang bekerja, Anda berusaha yang terbaik bagi apapun yang Anda perjuangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Battle fatigue itu bisa ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentara biasanya mereka justru harus bisa mengabaikan perasaan itu. Nah, sehingga menarik sekali kalau 13 tahun Daud dia menunggu, dia menantikan janji Tuhan itu digenapi. Bisa saja dia merasa lelah, dia merasa capek, seperti yang dalam pemazmur selalu ceritakan tentang bagaimana dia mengeluh, bagaimana dia menangis, ya kan, kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan izinkan diri kita ditelan oleh rasa tidak sanggup kita. Justru Anda harus perkatakan firman Tuhan untuk menutup pintu supaya rasa tidak sanggup nggak menelan kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan segala perkara dapat kulakukan, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengingatkan kepada kita dalam Yoel 3 ayat yang ke-10, dia mengingatkan, let the weak say I am strong. Biar yang lemah itu berkata, aku kuat. Kenapa Yoel nggak bilang, biar yang lemah membicarakan kelemahannya? Biar yang lemah memikir-mikirkan, merenung-renungkan kelemahannya. Enggak. Tapi justru Alkitab mengingatkan, let the weak say I am strong. Tujuannya untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Jangan buka pintu. Supaya apa? Biar firman Tuhan yang terus mengisi hati dan pikiran kita. Di tengah ketidaksanggupan kita, kekuatan Tuhan boleh terus dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa kita pelajari adalah kembalikan semangat Anda. Get your passion back. Bapak Ibu Saudara sekalian, yes, kita harus sadar bahwa Tuhan bisa pakai ketidaksanggupan kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, belajarlah dan berusaha untuk menutup pintu dari hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga adalah kita perlu ini Bapak Ibu, kembalikan semangat Anda. Kembalikan semangat Anda. Oleh sebab itu, di ayat yang tadi kita baca, orang menanti-nantikan Tuhan, dia bisa terbang makin tinggi seperti Raja Walid dan kekuatan sayapnya. Berlari, tapi nggak menjadi lesu. Berjalan, tapi nggak menjadi lelah. Nah, saya menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cerita kepala rumah ibadah tadi, seharusnya dia udah bisa betul-betul drop ketika dia dikasih tahu bahwa anakmu itu sudah nggak ada. Tapi menarik sekali, dia masih mengumpulkan semangatnya untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan sampai Yesus yang berjalan bersama dengan itu mau ada di rumahnya. Nah, penting banget untuk kita untuk bisa mengembalikan semangat kita. Karena hari ini juga Tuhan, dia bisa mengisi hidup kita dengan determinasi, dengan semangat, dengan kekuatan, dengan harapan, bahkan dengan visi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ada seorang kawan yang saya tahu, suatu hari dia ngalamin kanker otak. Nah, kebetulan dokter itu bilang, 4 bulan lagi lah gitu. Apalagi secara keuangan dia juga nggak punya, dan lain sebagainya ya. Nah, lewat menjalani operasi, angkat
tumor, operasi, dia udah disiplin, tapi dari satu tempat masih muncul lagi kansernya di tempat yang lainnya lagi. Nah, tapi Bapak Ibu saudara yang saya temukan adalah gini, dia kok gembira terus gitu ya. Orangnya tersenyum, kayak sangat percaya gitu, positif, bahkan kelihatan lebih semangat daripada orang yang nggak sakit gitu. Lebih positif daripada orang yang nggak sakit. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, dari 4 bulan, dia masih dapat anugerah extended sampai tambahan 2 tahun lagi. Nah, selama 2 tahun itu, justru dia bisa cerita sama orang-orang yang sakit, gimana Tuhan itu memberi dia semangat untuk hidup, semangat untuk berjuang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, semangat itu penting banget. Jangan izinkan situasi kita mungkin menelan ya. Keadaan yang membuat kita merasa nggak sanggup itu menelan kita. Tapi Alkitab mengingatkan kepada kita, Tuhan udah janji, tantangan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kalau Tuhan janji, dia pasti melakukannya. Nah, oleh sebab itu Alkitab yang di ayat yang lain, dia mengingatkan kepada kita, Tuhan bisa buka jalan saat kita tidak melihat ada jalan. Nah, sehingga hari ini Bapak Ibu saudara, ayo kembalikan lagi semangat Anda, terus berjuang, lihat masa depan yang penuh dengan kemenangan Tuhan sediakan, hari esok yang cemerlang, itu Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah seimbangkan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Anda boleh ketik di kolom komentar, seimbangkan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, setelah Tuhan Yesus dia membangkitkan anak yang mati ini, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali, setelah dia dibangkitkan dari kematian, dia disuruh duduk. Tuhan Yesus nggak bilang, doa ya, baca Alkitab ya, nggak langsung gitu. Tapi menarik sekali, Tuhan Yesus dia bilang gini, kasih anak ini makan. Tuhan Yesus bilang loh sama orang tuanya, kasih dia makan. Nah, dari situ saya mulai berpikir, kapan ya Tuhan itu menyuruh orang makan gitu kan? Dia berulang kali juga menunjukkan bagaimana dia menyediakan makanan. Nah, tapi dalam sebuah cerita saya menemukan dalam perjanjian lama, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kalau kita dengar Nabi Elia, salah satu nabi yang powerful harusnya ya. Wah, dia doa, api turun dari surga. Mengalahkan nabi-nabi palsu, ya kan? Nabi-nabi Baal, 400 orang. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah dia lihat mujizat, perkara-perkara yang luar biasa besarnya. Dalam kondisi mungkin dia capek gitu ya. Habis mengalahkan nabi-nabi Baal, mentalnya lagi lelah, fisiknya lagi capek. Lalu dia dengar kabar bahwa dia dikejar-kejar oleh Isabel. Dan dia mendengar bahwa Isabel itu akan membunuh dia. Nah, menariknya Bapak Ibu saudara sekalian, dia lari, dia ketakutan, dalam kecapean, dalam kelelahan, sampai dia duduk di bawah pohon, lalu dia ketiduran. Tapi sebelum dia ketiduran, dia itu sempat doa, minta mati sama Tuhan. Berarti apa? Rasa capek, rasa lelah itu seringkali membuat orang merasa nggak sanggup lagi. Wah, saya nggak sanggup lagi. Padahal dia baru lihat mujizat yang powerful. Api itu turun dari surga, mengalahkan 400 nabi Baal, mengembalikan harapan bagi bangsa Israel, ya kan? Mengembalikan iman kepada bangsa. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi di momen itu dia bisa doa minta sama Tuhan, aku lebih baik mati aja kalau kayak gini. Karena apa? Dia merasa capek, merasa nggak sanggup. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, menarik sekali waktu dia tertidur. Di sini saya menemukan Tuhan dia sangat memperhatikan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Waktu malaikat datang kepada Nabi Elia, Elia dibangunkan. Ternyata dia disuruh apa? Dia disuruh makan. Dia dikasih makan, lalu dia makan, dia tidur lagi. Setelah dibiarkan tidur lagi, nggak lama lagi malaikat datang lagi. Dibangunkan lagi, bukan disuruh doa, bukan disuruh minta pengampunan, bukan disuruh melepaskan pengampunan atau baca Alkitab dulu, enggak. Sama malaikat apa? Dibawain makanan lagi. Di situ Nabi Elia dia makan lagi, lalu dia tidur lagi. Nah, menariknya setelah dia bangun, habis makan, habis tidur, habis makan, habis tidur,
dia bisa berjalan 40 hari lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Elia dia bisa merasa seorang nabi yang udah lihat mujizat, seorang nabi yang udah lihat perkara besar? Bagaimana dengan kita manusia, kita yang seperti Nabi Elia, kita udah pernah kok lihat kebaikan Tuhan, kita udah pernah lihat mujizat, kita udah pernah lihat karya-karya Tuhan. Tapi kenapa kita juga masih bisa discourage? Kita masih bisa merasa nggak sanggup. Karena apa? Karena Nabi Elia dia merasa lelah, dia merasa capek. Ternyata dia bukan butuh mujizat, dia cuma butuh tidur dan makan. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu, kita ini diciptakan oleh Tuhan tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu semuanya harus sehat dan seimbang. Jangan cuma olahraga, tapi nggak kerja dan nggak doa. Ya. Jangan cuma doa, tapi nggak kerja, nggak istirahat. Jangan cuma kerja, belajar, tapi juga nggak istirahat dan nggak berdoa. Nah, semua area kehidupan kita harus seimbang. Baik itu pernikahan, baik itu hubungan, baik itu keluarga, dengan anak, pekerjaan, keuangan, pelayanan, semuanya harus seimbang. So we need to pay attention to practical things, kepada hal-hal yang praktis. Karena Bapak Ibu Tuhan dia juga sangat concern dengan keseimbangan dan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu di bagian dari ayat yang tadi di Markus pasal yang kelima, waktu saya lihat Yesus menyuruh memberi anak ini makan. Berarti Yesus concern bukan hanya dengan spiritual being kita, tapi dia juga concern dengan keadaan tubuh kita, dia juga concern dengan keadaan jiwa kita. Nah, oleh sebab itu terus seimbangkan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita semua. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita semua, saya berdoa ini menjadi hari yang baru buat kita. Karena kalau saya boleh mengilustrasikan yang terakhir, waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, He is breathing. Dia menghembuskan kepada kita nafas kehidupan. Nah, hari ini buat kita semua yang mungkin Anda merasa capek, Anda merasa lelah, Anda merasa nggak sanggup lagi memikirkan, mengaturkan, dan lain sebagainya. Mungkin Anda nggak bisa lihat harapan. Datang sama Tuhan. Hari ini juga Tuhan bisa breathing, menafaskan kekuatan yang baru, kehidupan yang baru, semangat yang baru. Battle fatigue bisa terjadi sama kita. Tapi hari ini juga Tuhan bisa memperbarui kekuatan kita. Kita semua bisa terbang makin tinggi dan seperti Raja Wali, berlari nggak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kemenangan yang Tuhan sediakan sudah dekat dalam kehidupan kita semua. Amin, amin. Nah, sebab itu ingatlah 3 hal tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan, 4 hal tersebut ya, bahwa Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita, lalu Tuhan dia juga rasa tidak sanggup itu nggak tiba-tiba datang karena kita yang seringkali membukanya. Lalu yang ketiga, kembalikan semangat Anda. Yang keempat, seimbangkan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya mengakhiri dengan sebuah lagu. Lalu setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat bersama-sama ya. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah lagu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saya mengajak kita berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat berikut ini. Dan mari kita berdoa bersama. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia.
apapun yang sedang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap pegang kontrol, dan Tuhan tetap berdaulat dan bertahta bagi bangsa ini. Engkau pegang kepala pemerintahan dari presiden, wakil presiden, semua menteri, semua gubernur, sampai bupati, wali kota, semua Tuhan pegang. Dan Engkau juga bisa mengendalikan semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus merancangkan kebaikan buat semua kami anak-anak-Mu. Dan kami tahu bahwa rumah kami bukan di sini. Surga itu adalah rumah kami yang pasti. Sementara kami di sini, biar kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi Mulia Industri untuk semua leadership, kepemimpinan, manajemen, karyawan, serikat pekerja, supaya semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka boleh merasakan Tuhan itu mengasihi, menyayangi, dan semuanya boleh tetap hidup dalam pengharapan di dalam Engkau. Bapak, kami juga bersyukur untuk semua karyawan-karyawati Mulia Industri yang berulang tahun, yang merayakan anniversary pernikahan, dan perayaan-perayaan sukacita apapun lainnya yang minggu ini mereka boleh terima dalam kehidupan mereka. Nyatakan terus kemurahan-Mu buat semua kami ya Tuhan. Dan kami tahu ada kebajikan kemurahan Tuhan menyertai semua kami. Berdoa juga bagi kesembuhan untuk karyawan-karyawati Mulia Industri Group serta keluarga yang sedang dalam keadaan lemah maupun dalam proses pemulihan. Kami percaya tetap Tuhan bisa mendatangkan kesembuhan. Bapak berdoa untuk penghiburan bagi karyawan-karyawati Mulia Industri Group dan keluarga yang sedang dalam kondisi berduka di hari-hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan juga bisa memberikan penghiburan dan Engkau juga memberikan kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan itu bisa terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biar dalam acara-acara selanjutnya, semua yang ada di tempat ini, di ruang digital ini, termasuk kawan-kawan yang hari ini nggak hadir, mereka bisa mengikuti terus dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Berdoa juga untuk tanggal 9 Juli, persekutuan doa yang akan dilayani oleh Ibu In Cipto. Tuhan juga memberkati dan mempersiapkan hati kami semua, menyediakan sebuah pesan, supaya pesan Tuhan itu boleh disampaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak yang di surga buat hari ini, dan tentunya terima kasih buat fellowship ini, biar kami semua boleh menjadi pria wanita yang dibangun makin hari makin serupa dengan Yesus. Itu doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. 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 Ya, terima kasih Pastor Elisa. Thank you, Pak. Sudah memberkati kami semua pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pastor Elisa dimanapun Tuhan menyertai seluruh keluarga, memberikan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Pastor. Dan teman-teman semuanya, kita berucap syukur, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, bila itu semua boleh menjadi berkat bagi kita masing-masing, kita boleh melakukan kehendak Tuhan, tetap semangat dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terpuji nama Tuhan. Dan saya juga mengundang teman-teman, Jumat depan kita akan kembali melaksanakan ibadah persekutuan doa ini. Kita akan dilayani oleh Ibu In Cipto Wenas di channel yang sama, Google Meet, dan juga di waktu yang sama. Karena itu mari persiapkan hati, persiapkan waktu kita untuk kita sama-sama dapat hadir untuk menikmati kasih Tuhan lebih lagi. Baik, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita sudah diberkati ya. Doa berkat ya Pak Elisa? Boleh? Ya, oke. Oke, kita akan ditutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan terima doa berkat dari Pastor. Mari, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan dari anak-anak dan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus, dan membuat Engkau jadi pusat segala-galanya. Berkati pekerjaan dan keuangan anak-anak-Mu, biar bukan hanya kami berhasil,
Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Bapak berkati hati kami, supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat, kreativitas, dan insting untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari kami. Terima kasih ya Bapa yang di surga, biar kami semua boleh terus overcoming rasa tidak sanggup kami, dan terus melihat ada kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sama-sama, kita berkata, amin. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you semuanya. Teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Tuhan Terima berkati. kasih Pak Elisa, terima kasih Andre. Pak David, Ya, terima Pak kasih. Michael. Pak David, Michael, terima kasih. Tetap sehat ya, Tuhan. Tuhan tetap sehat semuanya. Tetap semangat, teman-teman.